Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Khususnya kita dimuliakan oleh Allah pada pagi hari ini untuk kita bisa berkumpul bersama di dalam perkumpulan yang karena Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita berzikir menyebut nama Allah, perkumpulan kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan yang menambah dekat kita dengan Allah, menambah ketakwaan kita kepada Allah, menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan bahwa kita diciptakan oleh Allah tujuannya adalah untuk dua kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dua tujuan. Yang pertama adalah kita diciptakan oleh Allah tujuannya adalah untuk menuntut ilmu agama, untuk mengkaji ilmu agama. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah berfirman yang artinya Allah yang menciptakan 7 lapisan langit. Allah menciptakan 7 lapisan langit. Wa minal ardi mithlahunna, dan bumi seperti itu pula. Jadi Allah menciptakan 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi. Yatanazzalul amru bainahunna, yang selalu berlaku perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, turun di antaranya perintah-perintahnya Allah. Mengapa Allah ciptakan 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi? Kata Allah, lita'lamu, agar kamu berilmu, kata Allah, agar kamu mengetahui dengan mengkaji ilmu agama. Lita'lamu khususnya adalah ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lita'lamu, agar kamu berilmu, agar kamu mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi pertama, kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk kita mengenal Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk kita mengenal Allah. Allah berfirman di dalam hadis kursi, ya, aku dahulu sendiri, Allah Maha Esa, lalu aku menciptakan makhluk untuk mengenalku, kata Allah. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk mengenal kepada Allah Subhanahu dengan mengkaji ilmu agama, khususnya adalah ilmu tauhid, ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah, itu yang dinamakan dengan ilmu ma'rifat. Agar kita ini kenal siapa Tuhan kita, kenal dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu. Ini tujuan pertama Allah menciptakan kita, untuk menuntut ilmu, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang kedua, tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi dua ini
tujuan kita diciptakan oleh Allah. Adapun dunia, kita mencari rezeki, kita misalnya beli rumah, beli kendaraan, menikah, punya anak, punya cucu, ini semuanya bukan tujuan. Ini semuanya adalah fasilitas. Fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dijadikan sebagai tujuan dunia ini, ya, tapi jadikan sebagai fasilitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada ulama tafsir yang menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Apa itu ibadah? Mengenal Allah. Ibadah yang paling besar adalah mengenal. Orang banyak ibadahnya tapi nggak kenal Allah, kurang. Tapi orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti beribadah kepada Allah. Ya, jadi makna liya'budun di sini adalah liya'rifu, untuk mengetahui, mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mengkaji tentang ilmu tauhid, ya. Sebelumnya kita mengkaji sebagian daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 50 akidah, 50 keyakinan yang harus kita yakini. Yang 41 pada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang 9 pada sifatnya para utusan Allah yang harus kita yakini. Baru imannya menjadi sah, baru imannya kepada Allah sah, benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 41 ini kemarin kita kaji dibagi 3. Yang 41 dibagi 3, 20 sifat wajib, yang 20 sifat mustahil, dan yang 1 sifat jaiz, ya. Kemarin telah kita kaji wajib itu apa, mustahil itu apa, jaiz itu apa. Lalu yang 20 sifat wajib dibagi menjadi 4, ya. Yang 20 sifat wajib dibagi menjadi 4, ya. Yang pertama adalah sifat wajib Allah yang nafsiyah, yaitu yang menunjukkan adanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 yaitu al-wujud, Allah itu wujud, Allah itu maha ada. Kemarin kita kaji apa buktinya adanya Allah, ya, adanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau ada orang bilang, mana Tuhan, saya mau lihat, saya mau buktinya apa. Kalau memang bisa dilihat Tuhan itu, bisa diraba istilahnya, itu namanya bukan Tuhan, ya, karena sifatnya Tuhan itu lain dengan sifatnya makhluk, ya. Adanya buktinya adanya Allah adalah adanya makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sifat wajib yang kedua adalah sifat salbiyah, salbiyah yang meniadakan kekurangan pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, salbiyah. Ada 5. Yang pertama adalah al-qidamu atau al-qadim, Allah itu maha dahulu. Apa makna dahulu? Tidak ada awalnya, tidak ada awalnya, ya. Allah itu tidak ada awalnya. Yang kedua adalah al-baqa'u, yaitu kekal. Apa artinya kekal? Tidak ada akhirnya. Lalu yang ketiga adalah mukhalafatuhu lil hawadis, selain dengan makhluk. Hawadis itu makhluk, hadis itu yang baru, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kita tadinya nggak ada, ya, lalu diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu selain Allah itu tadinya tidak ada. Arsy, langit, ya, atas, bawah, depan, belakang, ya, ruang, waktu, tempat, ini semuanya selain Allah adalah hawadis, tadinya tidak ada lalu diciptakan oleh Allah. Makanya salah kalau ketika orang mengatakan Allah di langit,
Allah di atas, ya. Bagaimana yang di atas? Ini hati-hati. Maksudnya apa? Kalau maksudnya zatnya Allah di atas, nggak sah imannya, nggak benar imannya kepada Allah. Kalau maksudnya di atas di sini kedudukannya yang di atas, itu baru boleh. Karena yang harus kita ketahui adalah sifatnya Allah, bukan zatnya Allah. Kalau zatnya Allah tidak ada yang tahu. Tapi yang harus kita ketahui, yang namanya ma'rifat, mengenal Allah adalah mengenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu. Allah sifatnya lain dengan makhluk, ya. Jangan pernah samakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Kalau seandainya ada di dalam Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan persamaan nama antara Allah dan makhluk, jangan disamakan sifatnya. Walaupun namanya sama. Innallaha sami'un basir, innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar. Oh, kita juga mendengar. Ya, hanya nama saja bersamaan tapi sifatnya lain, beda. Ya. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Oh, saya juga punya tangan, Allah punya tangan. Jangan disamakan. Diambil maknanya, maknanya pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu yang keempat, sifat Allah yang wajib adalah qiyamuhu binafsihi. Allah Maha berdiri sendiri, maknanya tidak membutuhkan apapun. Allah tidak membutuhkan apapun. Allah tidak membutuhkan yang lain, justru yang lain yang membutuhkan kepada Allah. Allah nggak butuh langit, tempat, waktu, ruang, atas, bawah, dan lain sebagainya. Allah nggak butuh semuanya. Lalu yang kelima adalah wahdaniyah. Allah itu Maha Esa. Maha Esa pada tiga. Zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Ya, tidak ada zat yang sama dengan zatnya Allah. Tidak ada sifat yang sama dengan sifatnya Allah. Dan tidak ada perbuatan yang sebenarnya kecuali perbuatannya Allah Subhanahu. Karena perbuatan kita ini adalah ciptaan Allah. Perbuatan kita adalah ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah yang menciptakan kamu dan Allah menciptakan apa yang kamu lakukan. Apa yang kita lakukan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketaatan adalah ciptaan Allah, kemaksiatan juga ciptaan Allah. Tapi ketaatan ciptaan Allah, Allah ridho. Sebab taat kepada Allah. Kemaksiatan adalah ciptaan Allah, ya, tapi Allah tidak ridho, ya, karena durhaka, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, sifat wajibnya Allah adalah sifatul ma'ani. Ma'ani adalah yang yang menunjukkan kesempurnaan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kesempurnaan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada 7. Ya, ada 7, ya. Kalau bisa dihafalin nih, nanti ada tesnya nanti akhir. Yang bisa hafal semuanya nanti dapat umroh, ya. Atau dapat HP baru, nanti minta sama Ustazah Pipih, ya. Ya, sifat ma'ani yang menunjukkan kesempurnaan zatnya Allah itu ada 7. Yang pertama adalah al-qudratu, maha kuasa. Ya, Allah itu maha kuasa. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang lemah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Lalu yang kedua adalah al-iradah. Allah maha berkehendak. Allah itu berkehendak. Ya. Allah memiliki kehendak. Apapun yang dikehendaki oleh Allah itu yang terjadi. Apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Jadi apapun yang terjadi itu semuanya atas kehendak Allah.
Apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Kalau ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah, berarti Allah bukan maha kuasa. Kok bisa sesuatu terjadi bukan dengan kehendak Allah? Allah itu maha kuasa, maknanya apa? Apapun yang dikehendaki oleh Allah itu yang terjadi. Yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Kemaksiatan, ketaatan, kebaikan, keburukan yang terjadi, semuanya itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seperti tadi, kebaikan kehendak Allah tapi diridhoi oleh Allah, keburukan dikehendaki oleh Allah tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-iradah, Allah maha berkehendak. Lalu yang ketiga adalah al-ilmu, Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya maupun yang sesudahnya. Ya, apapun, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha mengetahui, tidak didahului dengan kejahilan. Kalau kita sebelumnya jahil, jahil itu maknanya nggak tahu. Nah, tadinya tidak tahu, belajar baru menjadi tahu. Allah nggak pakai belajar, ya. Tidak ada kejahilan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat adalah sifat ma'ani al-hayatu, Allah maha hidup. Allah maha hidup, ya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, bertawakallah kepada yang maha hidup, yang tidak mati. Bertawakallah kepada yang maha hidup. Maknanya apa? Jangan bertawakal kepada selain Allah. Karena apa? Selain Allah itu bakal mati. Kita harus bertawakal kepada yang tidak mati, yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal, ya, berpegang, bersandar. Orang misalnya punya satpam, ya, lalu merasa tenang hatinya karena ada satpam, berarti tawakalnya kepada satpam ini orang. Ya, orang punya simpanan di bank misalnya, tenang hatinya karena ada simpanan, tawakalnya kepada bank misalnya. Ya. Nah, kita bukan berarti kita nggak boleh berjaga-jaga, tetap boleh berjaga-jaga, memiliki simpanan, tapi ketenangan hati kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hanya bisa memberi perlindungan, yang hanya bisa memberi kecukupan, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ontaku ini aku ikat atau aku lepas, aku bertawakal?" Ya, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikat dan bertawakal. Ya, ikat dan bertawakal. Jadi tetap berusaha, tapi sandaran hati kita, pegangan hati kita hanya kepada Allah. Itu yang namanya hamba yang bertawakal kepada Allah. Ya. Al-hayatu, Allah maha hidup. Kita juga hidup, ya, tapi lain, hanya persamaan pada nama saja, tapi lain sifatnya. Ya, Allah maha hidup, hidupnya Allah tidak ada yang menghidupkan. Hidupnya Allah tidak membutuhkan apapun. Ya, lain dengan hidupnya kita, dihidupkan oleh Allah. Hidupnya kita butuh bernafas, butuh jantung, butuh makan, ya. Tapi hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala makanya diartikan dengan maha. Artinya lain dengan hidupnya kita. Ya. Lalu yang kelima, as-sam'u, Allah maha mendengar. As-sam'u sama seperti halnya persamaan hanya pada nama. Kita juga mendengar tapi lain. Mendengarnya Allah tidak membutuhkan telinga. Mendengarnya Allah bahkan tidak membutuhkan suara. Lalu bagaimana mendengarnya Allah? Itu namanya zatnya Allah. Wallahu a'lam. Ya, gak tahu kita. Yang harus kita ketahui sifatnya Allah. Allah maha mendengar. Maha mendengar, lain dengan mendengarnya kita. Lalu yang keenam adalah al-basaru, Allah maha melihat. Maha melihat, lain dengan melihatnya kita. Ya, melihatnya Allah tidak membutuhkan mata, tidak membutuhkan cahaya,
Ya. Sedangkan melihatnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, ya, Maha mendengar, al-basaru, Maha melihat. Ya, lalu yang ketujuh adalah al-kalamu, Allah Maha berbicara. Allah Maha berbicara. Berbicaranya Allah tidak membutuhkan mulut, tidak membutuhkan suara, tidak membutuhkan huruf. Ya, berbicaranya Allah. Bagaimana bicaranya Allah? Wallahu, itu zatnya Allah. Tapi sifatnya Allah, Allah Maha berbicara. Nah, ini merupakan 7 sifat Allah wajib yang ma'ani, yang menunjukkan kesempurnaan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, sifat wajibnya Allah adalah sifat ma'nawiyah namanya. Sifat ma'nawiyah, apa maknanya? Sifat yang hasil daripada sifat ma'ani, atau pengaruh daripada sifat ma'ani. Jadi oleh para ulama dijelaskan lebih rinci lagi, agar kita ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil daripada sifat ma'ani itu adalah sifat ma'nawiyah. Ada 7 juga. Tadi sifat ma'ani yang pertama al-qudratu, Allah Maha Kuasa. Sifat ma'nawiyahnya itu apa? Hasilnya keadaannya Allah selalu berkuasa. Jadi lebih rinci lagi agar jangan sampai kita salah paham. Karena ada orang aliran yang bilang Allah memang Maha Kuasa, tapi nggak selalu. Ya, ini bahaya, dijelaskan lebih rinci lagi. Allah Maha Kuasa, ma'nawiyahnya Allah keadaannya kaunuhu qadiran, selalu keadaannya itu berkuasa. Yang kedua al-irada, Allah Maha berkehendak. Sifat ma'nawiyahnya apa? Keadaannya selalu berkehendak. Kaunuhu muridan. Yang ketiga wa kaunuhu aliman, keadaannya Allah itu selalu Maha mengetahui. Wa kaunuhu hayyan. Yang keempat, ya, keempat keadaannya Allah selalu Maha hidup. Ya, kelima keadaannya Allah kaunuhu sami'an, selalu Maha mendengar. Wa kaunuhu basiran, dan keadaannya Allah selalu melihat. Wa kaunuhu mutakalliman, dan yang ketujuh keadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berbicara. Ya, maknanya tidak ada kebisuan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu kita ketahui tentang bicaranya Allah. Ya, tentang bicaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran, banyak orang salah paham tentang Al-Quran. Ya, yang pertama kita yakini adalah Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk, ya, karena Al-Quran itu adalah firman Allah yang sifatnya sama seperti sifat-sifat Allah yang lain, qadim, nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Ya, jadi bukan makhluk, bukan ciptaan. Ya. Sedangkan Al-Quran yang kita baca di hadapan kita, yang kita sentuh, mushaf, itu baru makhluk. Yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita sentuh, Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, ciptaannya Allah Subhanahu. Tapi firman Allah yang sebenarnya, Al-Quran yang sebenarnya itu bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Karena itu adalah sifatnya Allah, Al-Kalam, Allah Maha berbicara, gak sama dengan berbicaranya makhluk. Ya. Nah, sedangkan firman Allah yang sebenarnya, Al-Quran yang sebenarnya, itu maknanya sama dengan Al-Quran makhluk yang kita baca. Ya, maknanya sama tapi sifatnya berbeda. Maknanya sama tapi sifatnya, kalau sifatnya tadi Al-Quran yang sebenarnya bukan makhluk, yang kita baca makhluk, ya, lain sifatnya tapi maknanya sama. Saya beri contoh, ya, misalnya ada orang yang berkata kepada kita, ya, berhenti misalnya. Tahu kan kita maknanya apa? Berhenti, ya jangan jalan, ya kan? Berhenti. Itu
orang itu berkata kepada kita dengan suara, dengan huruf, ya kan, berhenti. Lalu misalnya ketika kita naik kendaraan di lampu lalu lintas warnanya merah, itu maknanya apa? Berhenti, ya. Sifatnya lain dengan orang yang berkata kepada kita berhenti. Sifatnya lain. Yang ini pakai huruf, pakai suara, yang ini nggak ada huruf, nggak ada suara, hanya ada warna, ya kan, warna merah. Tapi maknanya sama, ya, sama. Ini gambaran saja, ya. Ya, gambaran istilah. Sama juga Al-Quran yang kita baca, yang kita dengar, itu tidak sama dengan firman Allah yang sebenarnya. Karena Allah Maha berbicara tidak membutuhkan huruf, tidak membutuhkan suara, tapi maknanya sama. Ya. Makanya diwahyukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita tidak boleh mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena pada hakikatnya sebenarnya Al-Quran itu bukan makhluk, ya. Karena sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha berbicara. Nah, ini merupakan 20 sifat yang wajib, ya. Lalu yang kedua adalah 20 sifat yang mustahil. Yang kedua 20 sifat yang mustahil, ya. Ini mustahil maknanya tidak mungkin ada, ya. Apa saja 20 sifat yang mustahil? Gak perlu repot-repot dicatat. Kebalikan daripada sifat yang wajib. Ya, kebalikan daripada sifat yang wajib. Itu namanya sifat mustahil. Misalnya Allah Maha melihat. Kebalikannya apa? Buta. Mustahil bagi Allah. Allah Maha mendengar. Tuli. Mustahil bagi Allah. Allah Maha kuasa. Lemah. Mustahil bagi Allah, ya. Jadi kebalikan daripada sifat wajib, ya. Sifat mustahil ada 20 juga, totalnya adalah 40. Lalu yang ketiga sifatnya Allah adalah al-jaizah, yang bisa ada, bisa tidak ada. Apa itu? Hanya satu, ya. Sifat yang jaiz itu satu. Apa itu? Fi'lu kulli mumkin au tarkuhu. Allah melakukan apapun yang mungkin atau Allah meninggalkannya. Melakukan yang mungkin atau meninggalkan. Mungkin itu apa? Mungkin itu maknanya yang bisa terjadi. Maknanya yang bisa terjadi. Kalau Allah melakukan yang mustahil, tidak mungkin, tidak bisa. Istilahnya ada orang bertanya, kan Allah Maha Kuasa, bisa nggak Allah menciptakan Tuhan lagi? Iya kan? Allah Maha Kuasa, ya. Bisa nggak Allah menciptakan Tuhan lagi? Ya. Ini kalau dalam orang yang belajar ilmu tauhid nggak masuk akal. Karena apa? Tuhan selain Allah itu mustahil, bukan mungkin. Nggak bisa ada, nggak bisa terjadi, mustahil. Ya. Jadi nggak masuk ke dalam istilahnya sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Ya. Misalnya ada orang bilang kepada kita, kita berkata, oh alhamdulillah telinga saya sehat, saya bisa mendengar, ya, dengan tajam. Lalu ada orang tanya kepada kita, kira-kira telingamu itu bisa digunakan untuk ngangkat tidak? Kan nggak nyambung. Telingamu itu bisa digunakan untuk melihat tidak? Ya. Telingamu itu bisa digunakan untuk memasak tidak, misalnya nih, ya. Nggak nyambung, ya kan? Hubungannya telinga adalah mendengar. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang sifatnya mungkin. Bisa ada, bisa tidak ada. Kalau Tuhan selain Allah tidak mungkin ada. Jadi jaiz itu adalah sifat Allah yang bisa ada, bisa tidak ada, melakukan yang mungkin atau meninggalkannya. Misalnya apa? Sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu. Misalnya dalam Al-Quran, yahdi may yasha'u wa yudhillu may. Allah memberi kehendak kepada siapapun yang dikehendaki, memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Allah menyesatkan siapapun yang dikehendaki oleh. Jadi Allah menciptakan makhluk, itu sifat jaiznya Allah. Kalau Allah mau Allah ciptakan, Allah tidak mau Allah tidak ciptakan, ya. Bisa ada, bisa tidak ada. Allah memberi jika dikehendaki oleh Allah, atau Allah tidak
memberi. Itu adalah sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan yang mungkin atau meninggalkannya. Ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa Allah tidak berhak untuk ditanya. Kita nggak berhak untuk tanya kepada mengapa Allah melakukan ini, kenapa Allah tidak melakukan ini, ya. Nggak berhak kita ini tanya kepada Allah, justru kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini merupakan 41 sifat yang berhubungan dengan sifatnya Allah, akidah yang berhubungan dengan sifatnya Allah yang harus kita yakini dan harus kita hafal, ya, agar iman kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang berikutnya yang akan kita kaji yaitu sifat para utusan-utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 9, dan juga khususnya bagaimana sifatnya Nabi kita Nabi Muhammad, ya, bagaimana perawakan beliau, bagaimana akhlaknya beliau, siapa saja keluarga beliau, ya, insya Allah akan kita kaji pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah tingkatkan iman kita, Allah kuatkan iman kita, Allah jaga iman kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, mengenai cucu saya waktu ada 5 hari yang lalu pulang ngaji. Ya kalau di naik motor selalu bilang la ilaha illallah Muhammad Rasul terus ya. Sampai ini tiba-tiba dia berhenti, Ustaz katanya, Mama ada Allah ada, saya bilang gitu. Mama Allah ada di mana? Saya bilang Allah alam. Terus nanya lagi gitu, Ustaz, Mama Allah ada di mana? Tiba-tiba dia kan dia lihat genteng itu, Mama Allah tuh ada di genteng katanya gitu. Yang saya tanya bagaimana cara menerangkan untuk anak kecil itu umur 3 tahun ada yang saya. Dia kalau ditanya sama abahnya, Nisa gimana itu Allah ada di atas genteng kan? Saya nggak tahu bagaimana menerangkannya terhadap Waalaikumsalam. Ya emang susah ya jelasin ke anak kecil ya. Ya kita berusaha kasih pemahaman ya sesuai dengan keadaannya masing-masing. Yang tahu sifat bagaimana cucunya ya orang tuanya, kakeknya sendiri. Tapi kalau jawabannya seandainya Allah ditanya di mana, kita jawab dengan jawaban Allah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, ya. Allah berfirman, dan jika hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang aku, menanyakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jawablah fa inni qarib, Allah itu dekat. Allah itu dekat. Ya, jadi jawaban untuk anak kecil misalnya di mana Allah itu dekat, ya. Dekat dengan kita. Allah dekat dengan kita, ya. Jadi istilahnya ya berusaha dikasih pemahaman ya sesuai dengan kemampuannya ya, seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kita kan tadi membahas sifat-sifat Allah ya, yang wajib kita ketahui ya. Nah, yang saya ingin tanyakan hubungan dengan Asmaul Husna ya Ustaz. Saya kan lagi menghafal juga sedikit Asmaul Husna gitu. Itu apa termasuk sifat Allah juga atau gimana hubungannya nih? Apa termasuk akidah atau yang harus kita imani ya? Iya, Asmaul Husna. Asmaul Husna nama-nama Allah. Ya, nama-nama Allah yang menunjukkan sifatnya Allah. Lain dengan sifat nama, tapi nama menunjukkan sifat. Ya, jadi istilahnya lain antara sifat dan
nama. Satu sifat bisa banyak nama, ya, atau satu nama bisa banyak sifat, ya. Jadi beda antara sifat dan nama, tapi nama menunjukkan bagaimana sifatnya, ya. Seperti orang itu apa namanya, dermawan, namanya dermawan, sifatnya bagaimana? Ya suka mengeluarkan, ya suka bersedekah, ya. Jadi antara nama dan sifat. Nama itu menunjukkan sifat. Asmaul husna, nama-nama Allah, yaitu yang menunjukkan sifat-sifatnya Allah. Asmaul husna, nama-nama Allah yang baik, yang indah, menunjukkan sifat-sifatnya Allah yang indah, yang baik, ya, seperti itu, ya. Ada lagi ibu yang bertanya? Ada Ibu Bisma? Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, kita dari tadi sudah mendengarkan sifat-sifat Allah. Kemudian kami ingin menanyakan Hadir, sifat-sifat Allah itu artinya begini, semuanya itu adalah kehendak Allah. Tapi bagaimana kita mensikapi agar kita itu seminimal mungkin bisa tidak mendapatkan hal-hal yang buruk gitu Pak. Dalam artian Allah itu berkehendak mau jelek ya dijelekkan, mau baik ya baik. Tapi bagaimana kita mensikapinya supaya hal-hal yang negatif itu kurang di diri kita. Terima kasih. Iya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak. Jika Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya atau Allah memberikan keburukan, itu sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya kita selalu ingin mendapatkan kebaikan, ya kan? Walaupun Allah Maha berkehendak memberi kebaikan atau keburukan, tapi segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu istilahnya sudah menjadi ketetapan Allah, segala sesuatu ada sebabnya. Turun hujan, yang menurunkan hujan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketetapan Allah, hujan turun lewat sebab awan, ya kan? Hujan turun tanpa awan, bisa nggak kira-kira? Kalau secara apa namanya logika kita nggak bisa, tapi hakikatnya Allah Maha mampu, bisa saja Allah turunkan hujan tanpa awan, tapi sudah menjadi ketetapan Allah bahwa segala sesuatu lewat sebab. Yang mengenyangkan kita itu adalah Allah. Ya, sebabnya itu makan. Tapi yang mengenyangkan adalah Allah, tapi lewat sebab. Allah tetapkan orang dikenyangkan oleh Allah, tapi lewat sebab makan, ya, seperti itu. Nah, sama juga orang mendapatkan kebaikan dan keburukan, semuanya adalah dari Allah, tapi lewat sebab. Sebabnya itu adalah bagaimana amalan kita. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, apapun yang menimpamu kebaikan, yang menimpamu itu adalah datangnya dari Allah, maknanya rahmatnya Allah itu. Dan keburukan yang menimpamu karena sebab dirimu. No? Keburukan yang menimpa kita dari Allah, tapi sebab diri kita karena dosa. Makanya bagaimana caranya agar kita tidak mendapatkan keburukan? Ya, yang pertama adalah karena semua keburukan itu karena sebab dosa. Jadi agar kita tidak mendapatkan keburukan dunia dan akhirat, yang pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak istighfar, ya. Orang yang banyak istighfar dijauhkan dari musibah oleh Allah. Dan juga ada cara-cara yang lain yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedekah. Nah, sedekah itu menutup pintu musibah. Sedekah itu menutup pintu musibah. Wa tasaddaq kulla yaumin bi syai'in wa in qal waj'alhu awwalan nahar fa innal bala la yatakhatta sadaqah.
Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah setiap hari walaupun sedikit. Bersedekahlah setiap hari walaupun, dan jadikan sedekahmu itu di pagi hari. Karena musibah tidak akan melangkahi sedekah. Kalau orang sudah mengeluarkan sedekah, menutup pintu musibah. Kalau sedekahnya di pagi hari, berarti sehari semalam itu nggak akan kena musibah, ya. Menutup pintu musibah sedekah itu, ya. Jadi dianjurkan di pagi hari. Kalau sedekahnya sore hari, ya bisa aja paginya kena musibah, ya, ya seperti itu, ya. Jadi sedekahlah setiap hari. Ini cara-cara agar kita tidak mendapatkan keburukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi